Banyak yang mengira Majapahit itu cuma dongeng, hanyalah legenda. Kerajaan kuno yang hilang ditelan zaman. Tapi bagaimana jika saya katakan warisannya masih hidup, bernapas, dan bisa kita sentuh hingga hari ini? Dan bagaimana jika mitos keruntuhannya yang paling terkenal ternyata adalah sebuah kesalahpahaman besar? Mari kita bedah bersama. Kalau kita bicara Majapahit, kita tidak sedang bicara soal dongeng. Jejaknya sangat nyata. Coba lihat situs Trowulan di Mojokerto yang diakui sebagai bekas ibu kota Majapahit yang megah. Di sana, para arkeolog menemukan jaringan kanal yang kompleks, sisa-sisa bangunan bata merah yang kokoh, dan sumur-sumur kuno, bahkan artefak industri seperti peleburan logam. Ini bukan sekadar desa. Ini adalah bukti adanya sebuah kota metropolitan yang terencana dan sangat produktif pada masanya. Trowulan adalah New York-nya Asia Tenggara di abad ke-14. Tidak hanya maju di dalam negeri, Majapahit juga pemain global. Buktinya, ribuan koin Tiongkok dari berbagai dinasti, mulai dari Tang, Song, hingga Ming, ditemukan terkubur di Trowulan. Ini bukan koin yang jatuh dari saku turis. Ini adalah bukti fisik bahwa Majapahit adalah pusat perdagangan internasional yang sibuk. Sebuah simpul penting dalam jalur sutra maritim yang legendaris. Kapal-kapal dari seluruh penjuru dunia berlabuh di pelabuhannya. Sekarang, mari kita lihat arsitekturnya. Candi peninggalan Majapahit menunjukkan adanya sebuah evolusi spiritual yang luar biasa. Pada abad ke-14, kita melihat gaya imperial yang megah. Candi Penataran, lalu Gapura Bajang Ratu dan Waringin Lawang, semuanya memancarkan aura Hindu-Buddha yang agung dan terpusat. Jangan lupakan Candi Tikus, sebuah petirtaan atau pemandian ritual yang desainnya begitu canggih, menunjukkan penguasaan teknologi air yang luar biasa. Ini adalah arsitektur yang menunjukkan kekuasaan dan kemakmuran. Namun, memasuki abad ke-15, terjadi pergeseran yang radikal. Lihat Candi Sukuh dan Candi Ceto di lereng Gunung Lawu. Bentuknya sangat berbeda. Bukan lagi stupa atau candi tinggi, melainkan punden berundak, mirip dengan struktur zaman megalitikum. Ini bukan kemunduran, ini adalah evolusi. Para ahli melihat ini sebagai sebuah gerakan kembali ke akar kepercayaan asli Nusantara, yaitu pemujaan leluhur di tempat-tempat tinggi, yang kini telah menyatu secara harmonis dengan ajaran Hindu-Buddha, sebuah sinkretisme yang unik dan indah. Warisan Majapahit yang paling abadi mungkin bukanlah batu dan bata, melainkan gagasan. Dua karya sastra agung lahir dari rahim intelektualnya. Pertama, Kakawin Sutasoma, karya Empu Tantular, yang menghadiahkan kepada kita frasa sakti Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara kita berasal dari sini, sebuah konsep toleransi yang berusia lebih dari 600 tahun. Kedua, Kakawin Nagara Kertagama, karya Empu Prapanca, yang pertama kali memetakan konsep geopolitik Nusantara. Sebuah imajinasi tentang kesatuan wilayah yang membentang luas. Fondasi kebangsaan kita diletakkan di sini. Secara spiritual, agama resmi Majapahit adalah Siwa Buddha. Ini bukan dua agama yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan sebuah bentuk sinkretisme yang bahkan dilembagakan dalam struktur birokrasi kerajaan. Ada pejabat untuk urusan Siwa, ada untuk urusan Buddha, tapi keduanya bekerja dalam harmoni. Pola pikir inilah, yaitu mencari kesatuan dalam perbedaan, yang menjadi warisan spiritual utama Majapahit. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, yaitu mitos keruntuhan Majapahit yang terkenal dengan kalimat Sirno, Ilang, Kertaning Bumi. Banyak yang percaya ini adalah ramalan atau kutukan tentang hancurnya Majapahit dalam semalam. Tapi, itu sesuatu yang keliru. Sirno, Ilang, Kertaning Bumi sebenarnya adalah sebuah candra sengkalan atau kronogram Jawa. Ini adalah cara cerdas orang Jawa kuno untuk mencatat tahun dengan menggunakan kalimat puitis. Setiap kata memiliki nilai angka. Penjelasannya seperti ini. Sirno berarti 0, Ilang berarti 0, Kertaning berarti 4, dan Bumi berarti 1. Aturannya, angka ini dibaca dari belakang, sehingga menjadi tahun 1400 Saka, atau 1478 Masehi. Jadi, ini bukan ramalan, melainkan penanda waktu untuk sebuah peristiwa penting yang terjadi pada tahun itu. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1478? Mitos populer yang sering kita dengar.
terutama dari Baba Tanah Jawi, menyebutkan bahwa Majapahit runtuh total akibat serangan Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Narasi ini sangat dramatis. Bagaimana seorang anak menyerang ayah dan kerajaan Hindu terakhir di Jawa dihancurkan oleh kekuatan Islam yang baru. Namun, sejarawan modern sangat meragukan versi ini. Kenapa? Karena Baba Tanah Jawi ditulis ratusan tahun setelah peristiwa itu terjadi, dan tujuannya lebih bersifat politis, yaitu untuk melegitimasi kekuasaan dinasti Mataram Islam sebagai penerus sah Majapahit. Kemudian berdasarkan sumber-sumber yang lebih tua, seperti kitab Pararaton dan Prasasti Jiu, melukiskan gambaran yang sama sekali berbeda. Peristiwa tahun 1478 bukanlah serangan dari luar, melainkan sebuah perang saudara yang tragis di dalam tubuh Majapahit sendiri. Perang ini terjadi antara dua faksi keluarga kerajaan. Di satu sisi, ada Bre Kertabumi, penguasa yang berkedudukan di ibu kota Trowulan. Di sisi lain, ada Girindrawardana Dyah Ranawijaya, raja dari faksi Majapahit yang berpusat di Daha. Ini adalah perebutan takhta internal. Hasilnya, pada tahun 1478, pasukan Girindrawardana dari Daha menyerbu dan berhasil menaklukkan Trowulan. Kitab Pararaton mencatat dengan jelas bahwa Bre Kertabumi gugur di Kedaton atau tewas di dalam istananya sendiri. Akibat perang ini, pusat kekuasaan Majapahit secara permanen pindah dari Trowulan yang hancur ke Daha. Jadi, 1478 bukanlah akhir dari Majapahit, melainkan akhir dari Trowulan sebagai ibu kota. Kerajaan Majapahit tetap berdiri, hanya saja ibu kotanya pindah. Bukti terkuat bahwa Majapahit masih eksis setelah 1478 datang dari catatan seorang penjelajah Portugis bernama Tommy Pierce dalam bukunya Suma Oriental yang ia tulis antara tahun 1513 hingga 1515 atau sekitar 35 tahun setelah peristiwa meninggalnya Bre Kertabumi pada tahun ke-1478. Ia menggambarkan dengan detail kondisi politik di Jawa. Pierce mencatat bahwa masih ada seorang raja yang sangat kuat yang berkuasa di pedalaman Jawa, yaitu di Daha. Raja ini terus-menerus berkonflik dengan kekuatan-kekuatan Islam baru yang tumbuh di wilayah pesisir, seperti Demak. Ini bukti sahih dari saksi mata asing bahwa kerajaan Hindu Majapahit masih menjadi kekuatan politik yang signifikan di awal abad ke-16. Lalu, kapan Majapahit benar-benar runtuh? Keruntuhan final Majapahit sebagai sebuah entitas politik itu terjadi hampir 50 tahun setelah mitos Sirno Ilang Kertaning Bumi, tepatnya pada tahun 1527 Masehi. Pada tahun inilah, pasukan Kesultanan Demak yang telah tumbuh menjadi kekuatan dominan di Jawa akhirnya melancarkan serangan pamungkas dan berhasil menghancurkan Daha, ibu kota terakhir Majapahit. Inilah akhir riwayat politik Majapahit yang sebenarnya. Jadi, jelas sudah, keruntuhan Majapahit bukanlah peristiwa tunggal yang terjadi dalam semalam pada tahun 1478, melainkan sebuah proses panjang yang puncaknya terjadi pada tahun ke-1527. Mitos Sirno Ilang Kertaning Bumi adalah sebuah penanda waktu, bukan sebuah ramalan kiamat. Warisan Majapahit, baik material maupun intelektual, terlalu besar dan terlalu penting untuk direduksi menjadi sekadar mitos keruntuhan. Ia adalah fondasi yang kokoh, yang jejaknya masih membentuk identitas kita sebagai sebuah bangsa hingga hari ini. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita menelusuri jejak Majapahit kali ini. Semoga video ini bisa memberikan perspektif baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan follow akun Kawurian agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.